Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Indah Wardani, mahasiswi Komunikasi dan Penyiaran Islam angkatan tahun 2019. Nah, pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Sejarah Dakwah di Nusantara untuk memaparkan hasil makalah yang telah saya buat dengan tema pengembangan dakwah virtual bagi masyarakat pengguna Android. Nah, apa saja penjelasannya? Simak selengkapnya di video ini ya. Oke, mungkin di sini teman-teman semua udah pada tahu pastinya sebenarnya dakwah itu seperti apa sih gambarannya. Nah, jadi dakwah itu adalah sebuah ajakan yang mana diserukan kepada manusia untuk kembali menuju ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk menjemput sebuah kebahagiaan, baik perkara dunia maupun perkara akhirat. Nah, Al-Ghazali menyebutkan bahwasannya konsep dari dakwah itu sendiri adalah beramar ma'ruf, nahi dan mungkar, yang merupakan bagian yang tidak akan terpisahkan satu dengan yang lainnya. Karena apa? Karena dari amar ma'ruf nahi mungkar tersebut sudah meliputi segala aspek kehidupan manusia. Begitu juga sebaliknya. Sebagaimana yang dijelaskan, maka tidak lain dan tidak bukan bahwasannya amar ma'ruf nahi mungkar adalah ajakan ataupun seruan untuk berdakwah, baik dilakukan secara virtual maupun secara langsung. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang media apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk berdakwah gitu. Secara tidak langsung kita sudah sama-sama mengetahui bahwasannya saat ini teknologi di Indonesia sudah sangat pesat, bukan saja di Indonesia melainkan di negara-negara lain. Nah, oleh untuk itu dibutuhkan sebuah kemasan yang menarik untuk mengambil perhatian para mad'u gitu. Nah, dengan ini seorang dai itu dapat memanfaatkan media sosial untuk mengakses materi dakwah agar menjadi lebih hidup gitu. Misalnya nih ya, dengan memberikan cuplikan video, foto ataupun gambar yang menarik, sehingga dapat membantu mad'u dalam memahami materi yang disampaikan tadi. Nah, selain kita melihat peluang dakwah di dalam media sosial, maka sangat penting juga jika seorang dai bisa memahami berbagai macam karakter dan siapa yang diajak dalam aktivitas dakwahnya. Nah, sejauh melihat perkembangannya saat ini, banyak sekali seorang dai yang membuat dirinya itu serasa lebih dekat dengan seorang mad'u. Contohnya mungkin dari Ustadz Handi Boni. Nah, beliau menggunakan bahasa atau gestur tubuh serta penampilan seperti layaknya anak muda. Karena apa? Ustadz Handi Boni di sini lebih merangkul kepada remaja gitu. Jadi dakwah beliau ini disasarkan kepada anak-anak muda, sehingga beliau berpenampilan seperti layaknya anak muda, menggunakan bahasa gaul misalnya. Sehingga apa? Sehingga anak muda tersebut lebih tertarik untuk mendengarkan materi dakwah yang disampaikan oleh Ustadz Handi Boni. Nah, begitulah contohnya tentang trik yang digunakan seorang dai untuk mengikat perhatian seorang mad'u. Nah, oleh untuk itu dibutuhkan sebuah kemasan yang menarik untuk mengambil perhatian para mad'u gitu. Nah, dengan ini seorang dai itu dapat memanfaatkan media sosial untuk mengakses materi dakwah agar menjadi lebih hidup gitu. Misalnya nih ya, dengan memberikan cuplikan video, foto ataupun gambar yang menarik, sehingga dapat membantu mad'u dalam memahami materi yang disampaikan tadi. Nah, selain kita melihat peluang dakwah di dalam media sosial, maka sangat penting juga jika seorang dai bisa memahami berbagai macam karakter dan siapa yang diajak dalam aktivitas dakwahnya. Nah, sejauh melihat perkembangannya saat ini, banyak sekali seorang dai yang membuat dirinya itu serasa lebih dekat dengan seorang mad'u. Contohnya mungkin dari Ustadz Handi Boni. Nah, beliau menggunakan bahasa atau gestur tubuh serta penampilan seperti layaknya anak muda. Karena apa? Ustadz Handi Boni di sini lebih merangkul kepada remaja gitu. Jadi dakwah beliau ini disasarkan kepada anak-anak muda, sehingga beliau berpenampilan seperti layaknya anak muda, menggunakan bahasa gaul misalnya.
Sehingga apa? Sehingga anak muda tersebut lebih tertarik untuk mendengarkan materi dakwah yang disampaikan oleh Ustadz Handi Boni. Nah, begitulah contohnya tentang trik yang digunakan seorang dai untuk mengikat perhatian seorang mad'u. Nah, berbincang mengenai dakwah yang dilakukan secara virtual yang bisa diakses melalui media Android itu dengan adanya sebuah peningkatan dalam penggunaan internet serta teknologi informasi yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan terjadinya perubahan terhadap cara berdakwah seseorang. Nah, saat ini sudah kita lihat banyak sekali para pendakwah yang mulai memanfaatkan teknologi yang sudah mulai berkembang untuk penyampaian dakwahnya gitu. Nah, berdasarkan dengan peranan dari dai tersebut, mereka harus bisa memberikan materi dakwah yang sekiranya mudah difahami oleh seorang mad'u. Nah, jadi di sini saya akan membagikan tips-tips mengenai cara yang paling efektif untuk mengembangkan dakwah secara virtual, khususnya kepada masyarakat yang menggunakan media sosial dengan alat media Android, ataupun tips yang beliau berikan, yaitu tips yang disampaikan oleh Ustadz Taufik Afandi. Beliau mengatakan bahwasannya tips yang pertama itu adalah mendalami kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai diri kita menjadi terlena dengan sesuatu yang tidak bermanfaat dan bersosial media. Nah, diniatkan hal ini tuh hanya untuk berdakwah dan mengajak kepada jalan kebenaran serta mencegah daripada kemungkaran. Nah, hal ini bisa diberikan lewat media sosial, tapi jangan sampai sesibuk kita ketika mengurusi media sosial kita itu malah membuat kita terlena. Contohnya ketika hari Jumat, mungkin kebanyakan dari sini kan kita melihat banyak sekali ustadz-ustadz yang menggunakan media sosial untuk dakwahnya. Nah, jangan sampai dengan adanya media sosial itu membuat kita menjadi terlena sehingga menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari Ustadz Effendi, beliau mengatakan tips yang kedua adalah pahami apa yang telah menjadi kebutuhan umat. Jika kita paham akan hal ini, maka kita dapat menyampaikan sebuah materi yang menjadi keresahan mereka pada saat ini gitu. Nah, mungkin saat ini banyak sekali keresahan-keresahan para orang tua bagaimana cara mereka mendidik anak gitu. Nah, jadi dari sini seorang dai itu harus paham apa yang menjadi permasalahan di kalangan umat saat ini gitu. Nah, berlanjut ke tips yang ketiga, yaitu perbanyak silaturahim. Karena apa? Karena dengan hal ini kita dapat menyampaikan materi dengan leluasa dan akan tersampaikan dengan baik, sehingga kita mendapatkan feedback yang baik pula dari para mad'u. Nah, lanjut tips yang keempat itu adalah perbanyak membaca. Karena apa? Semakin kita sering membaca, maka pengetahuan kita yang kita dapatkan itu akan semakin bertambah, sehingga kita bisa lebih mudah untuk memahami materi dengan kondisi yang ada saat ini. Nah, itu ada beberapa tips ya. Lanjut, tips yang kelima adalah mulailah berdakwah dengan orang-orang terdekat. Contohnya seperti apa sih orang yang terdekat? Nah, jadi contohnya ada keluarga gitu. Nah, berdakwah itu mulai dari orang-orang yang terdekat, keluarga, kemudian teman atau kerabat, dan setelahnya kita bisa berdakwah di media sosial gitu. Nah, karena pada saat ini itu tidak jarang berdakwah di media sosial itu seringkali membuat penafsiran bahwasannya kita berdakwah untuk orang-orang jauh. Namun tetap kita ingat bahwasannya kita memiliki orang terdekat untuk saling mengingatkan di dalam sebuah kebaikan. Tapi hal ini tidak disalahkan ya, karena bagaimanapun juga kita memiliki kewajiban untuk saling berdakwah antara satu dengan yang lainnya. Nah, habis itu yang terakhir adalah tips dari Ustadz Effendi itu adalah bersabar. Kok bisa ya kita ketika berdakwah harus banget tuh melakukan hal yang membuat kita harus banyak-banyak bersabar gitu. Nah, karena dalam berdakwah yang dilakukan secara virtual di media sosial itu tidak segampang atau tidak semudah yang kita bayangkan. Karena dalam hal ini banyak sekali cobaan seperti hinaan, kemudian ya hal yang lainnya, cibiran dan lain sebagainya yang biasa dilontarkan dengan kata-kata so alim lu,
ngelakuin dakwah apalagi di media sosial, caper lu cuma pengen cari perhatian doang dari orang-orang. Nah, dengan hal itu tetaplah istiqomah pada tujuan awal, bahwasannya kamu niatkan berdakwah itu untuk mengajak kepada sebuah kebaikan, dan janganlah kamu menyerah karena apa yang kita lakukan adalah sebuah kebaikan. Nah, dari sekian penjabaran yang di atas tadi yang telah saya sampaikan, semoga teman-teman bisa mengerti bahwasannya sedikit dari pengembangan dakwah yang dilaksanakan secara virtual merupakan sebuah usaha yang dilakukan seorang dai dalam memanfaatkan media sosial sebagai tempat untuk menyampaikan syariat-syariat Islam dengan harapan dapat diterima oleh mad'u dengan baik, bukan hanya di Indonesia. Nah, dalam hal ini kita bisa mencakup masyarakat-masyarakat di luar negara kita misalnya gitu. Berharapnya semoga apa yang kita sampaikan dapat diterima dengan baik. Nah, karena masyarakat saat ini itu adalah masyarakat yang plural yang berkembang dengan berbagai kebutuhan yang praktis, sehingga kecanggihan teknologi akan menghadapi dan menjadi idaman bagi kehidupan sosial masyarakat gitu. Nah, faktor subjek dakwah sendiri itu sangat menentukan sebuah keberhasilan aktivitas dakwah seperti yang telah saya sampaikan di atas tadi. Maka hal yang paling penting untuk dijadikan pengoreksian diri seorang dai itu adalah dalam hal ini seorang dai atau lembaga dakwah di lainnya itu diharapkan mampu menjadi penggerak dakwah yang profesional. Di samping dari profesional itu sendiri, kesiapan subjek juga sangat berpengaruh, termasuk dengan kesiapan materi yang akan disampaikan kepada mad'u dan penguasaan terhadap metode. Bahkan metode yang digunakan itu juga sangat berpengaruh kepada keberhasilan seorang dai untuk menyampaikan dakwahnya. Nah, kecanggihan teknologi telah membuka sekat dan menghidupkan batas ruang dan waktu, sehingga memilih dan menggunakan metode dalam media dakwah yang tepat sudah merupakan keharusan dan tuntutan zaman gitu. Nah, karena saat ini seorang dai itu emang harus diwajibkan untuk tidak gaptek terhadap sebuah teknologi ataupun media sosial. Nah, karena apa? Karena metode dan media dakwah merupakan wasilah bagi keberhasilan dakwah yang dilakukan. Mungkin dari teman-teman ada yang mengutarakan pertanyaan, kok bisa ya, kenapa dakwah sekarang itu lebih efektif untuk dilakukan secara virtual? Karena banyak sekali sekarang masyarakat yang lebih memilih media praktis untuk mendapatkan sebuah informasi, contohnya melalui media sosial. Nah, saya akan memberitahukan bahwasannya dalam media dakwah melalui jaringan internet dinilai sangat efektif dan potensial dengan berbagai macam alasan. Nah, alasan pertama yaitu mampu menembus batas ruang dan waktu dalam sekejap dengan biaya dan energi yang dapat terjangkau. Nah, kalau kita melihat bahwasannya banyak sekali sekarang orang-orang tuh yang pengennya praktis, mereka tidak ingin berjalan untuk mendapatkan ilmu, akan tetapi mereka bisa mengakses ilmu tersebut dengan duduk santai, misalnya membuka-buka media sosial. Dengan itu mereka sudah mendapatkan sebuah ilmu. Nah, dari situlah sangat efektif bagi kita untuk memanfaatkan media sosial sebagai media dakwah. Nah, karena ini sangat relatif terjangkau ya. Nah, kemudian alasan yang kedua yaitu pengguna jasa internet setiap tahun yang meningkat drastis. Nah, dalam hal ini berarti berpengaruh pula pada jumlah penyerap misi dakwah. Nah, karena sekarang deh kita nggak usah jauh-jauh, mungkin saat ini sebagai generasi muda kita sangat kenal dengan media Instagram. Nah, di Instagram itu sendiri banyak sekali ustadz-ustadz yang menggunakan media Instagram untuk menyampaikan materi dakwahnya. Karena di sini mereka memiliki ketertarikan gitu. Karena apa? Video yang tidak terlalu panjang sehingga membuat seorang mad'u itu lebih mudah untuk memahami materi yang disampaikan. Nah, di atas itu adalah beberapa alasan mengapa media dakwah secara virtual itu lebih efektif dilakukan untuk saat ini, karena perkembangan zaman dan teknologi. Nah, dari berbagai situs mereka bebas memilih materi dakwah yang mereka sukai,
Dengan demikian tidak ada pemaksaan kehendak untuk mereka lakukan gitu. Nah, penyampaian materi yang variatif telah membuat dakwah Islam melalui internet dengan media sosial itu sangat terjangkau. Nah, dalam hal ini sehingga memudahkan masyarakat dan memudahkan seorang dai untuk menyampaikan materi dan mendapatkan feedback yang baik gitu. Dari uraian tersebut dapat kita pahami bahwasannya melalui media internet mempunyai banyak sekali fasilitas dalam pengembangan media dakwah. Adapun keunggulan dari internet adalah sifatnya yang tidak pernah dimatikan dalam kondisi apapun. Dapat diakses tanpa batas dan dapat memberikan keluasan kepada penggunanya untuk mengakses apapun dalam kondisi dan dalam situasi apapun. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan dari makalah yang telah saya buat mengenai media virtual khususnya untuk pengembangan dakwah pengguna Android. Nah, semoga dapat bermanfaat, dan pesan saya jangan sampai membuat diri kita menjadi insan yang tidak berguna. Maka tebarlah kebaikan dimanapun, kapanpun, dan dalam situasi apapun. Ingat, beramar ma'ruf nahi dan mungkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Semoga bermanfaat ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.